Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala terus menerus, senantiasa memujinya dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengakuan hanya kepadanya atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, karunia rahmatnya yang dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak dipuji dengan pujian keagungan dan kecintaan. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah, adalah suri teladan yang baik. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di rumah, dari rumah-rumahnya, salah satu dari rumah-rumahnya, afdalul makani fil ard, yaitu di Masjid As-Sakinah. Semoga dengan pertemuan ini Allah senantiasa memberikan kita, melimpahkan kita rahmat-Nya, mengampuni kita semua dan menjadikan kita istiqomah di atas agamanya. Kita melanjutkan dari kajian adabul isyrah, adab-adab pergaulan, adab-adab pertemanan. Bagaimana seseorang itu bersahabat, berkawan, yang mana kitab ini dikarang oleh Abu Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazzi. Ini kitab yang sangat mulia, mengajarkan kita bagaimana cara kita bergaul dengan sunnah, bergaul dengan yang baik sesama kaum muslimin. Yang insyaallah kita melanjutkan dari kajian kitab ini. Kita ulangi dari pembahasan awal ya. Dari adabul isyrah, kata beliau diantaranya husnul khuluq, baiknya akhlak. Ini sudah kita bahas, cuma kita murajaah, babnya murajaah kembali. Kata beliau, husnul khuluq ma'al ikhwani wal aqrani wa ashab iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu qala qad qila lahu ma khairu ma utiya al mar, qala husnul khuluq. Akhlak yang baik itu yang dituntut pada seorang diri, seorang muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus dengan memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima salih al-akhlaq, dan meriwayat lain makarim al-akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk memperbaiki atau memuliakan akhlak, min akhlaqi jahiliyah ila akhlaqil Islam, dari akhlak jahiliyah menuju akhlak Islam. Akhlak itulah yang diinginkan. Wa athqalu syai'in fil mizan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq. Yang paling beratnya di timbangan pada hari kiamat adalah diantaranya , husnul khuluq, akhlak yang baik.
Husnul khuluq ini, akhlak yang baik ini adalah diantaranya yang paling afdolnya adalah tauhid. Akhlak yang paling tingginya adalah tauhid, bukan yang lainnya. Karena tauhid adalah min a'zamil akhlak. At-tauhid paling besarnya akhlak, paling tingginya akhlak, enggak ada yang mengalahkan. Maka ahlul tauhid yang baik tauhidnya, maka baik pula akhlaknya. Ini yang bermasalah. Kalau tauhidnya baik, kemudian akhlaknya buruk, nah ini ada yang bermasalah. Pasti ada penyakit di dalam hatinya ini. Ini yang butuh diobatin. Betapa banyak orang-orang yang mengajarkan atau mempelajari sunnah, bahkan mengajarkan sunnah itu sendiri, namun akhlaknya buruk. Apa sebabnya? Karena tidak mengamalkan apa yang dia dapatkan. Tidak mengamalkan apa yang dia dapatkan, hanya sekedar belajar saja, lewat begitu saja. Beliau mengatakan baiknya akhlak yang baik bersama saudaranya. Al-ikhwan. Ikhwan itu saudara. Ikhwan itu saudara. Saudara-saudara. Jamaknya akhun. Mufradnya akhun. Jamaknya ikhwan atau ikhwah. Itu berlaku baik terhadap saudara. Ikhwan di sini ini diterangkan bahwasanya ikhwan ini memiliki makna. Ada ikhwah yang dia minal wiladah. Ada ikhwah yang dia dari satu kandungan. Saudara kandung, saudara satu ayah, saudara satu ibu, ini dikatakan ikhwah. Tapi ada ikhwah secara kuman minad din, dari agama, dari sisi agama. Itu juga dikatakan ikhwah. Sama seperti kita. Di antara kaum muslimin, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, ikhwah. Nah, kita ini semua bersaudara, tapi bersaudara dalam satu agama. Maka ikhwan ini, ikhwah memiliki beberapa makna. Bisa dia musyarikah, yang dia bergabung dalam suatu bentuk kelahiran, atau dia di dalam agama, atau dia di dalam apa? Di dalam pekerjaan, seperti dan lain sebagainya. Ini ikhwan. Wal aqran. Aqran juga di situ teman. Aqran ini teman. Ikhwah juga bisa dianggap dikatakan juga teman. Namun dia lebih kepada makna saudara. Al-aqran ini teman, tapi yang diinginkan teman di sini fi sinnihi, pada seusia dia. Seperti contohnya, saya memiliki umur 40 tahun, antum umur 40 tahun, itu dikatakan aqran, yaitu teman yang seusia, kawan yang seusia. Seperti itu. Adapun berbeda usia, itu bisa dikatakan shadiq atau ashab. Shadiq atau ashab. Kan kalau antum kadang siapa yang pernah umroh? Kadang dipanggil shadiq, iya kan? Benar tidak? Nah, itu kawan, yaitu teman, tapi tidak memandang usia. Di sini wal ashab ini kawan. Al-mulazim, yang senantiasa dia bersama. Ini ashab. Ashab ini kawan. Aqran juga kawan, tapi kalau aqran itu seumuran. Kalau ashab ini yang senantiasa bergandengan sama dia terus, itu dikatakan suhbah. Ashab, as-sahaba, senantiasa menemani. Makanya sahabat Nabi SAW itu senantiasa menemani Nabi SAW. Dan akrab lebih dekat daripada yang lainnya. Misalnya si fulan dan fulan itu akrab sekali, itu dikatakan mereka
bersahabat. Ya, mereka bersahabat. Tapi kalau apalagi namanya tidak akrab itu dikatakan apa? Bisa dikatakan apa? Kawan saja, shadiq, seperti itu secara keumuman. Kata beliau, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akhlak bersama saudara, bersama teman dan sahabat itu mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalil yang kita jelaskan di awal. Fa innahu qala, maka Nabi sallallahu berkata, qila lahu, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khairu ma u'tiyal mar'u qala husnul khuluq. Apakah yang paling terbaik yang diberikan kepada seseorang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang baik. Tidak ada yang mengalahkan. Karena akhlak yang baik ini memperbaiki seluruh daripada agama dia. Iya. Memperbaiki daripada agama dia. Biasa kalau yang baru kajian itu semangat ya, ingin memperbaiki. Tapi karena semangatnya ingin memperbaiki, akhirnya biasa kacau tanpa kaidah-kaidah tertentu. Tanpa kaidah-kaidah tertentu. Bahkan kata para ulama, al-akhlaqu fahadhihi karamatun wa taufiqun lianna ba'd an-nas 'indahu ibadah yasumu wa yusalli wa yaqra'ul Qur'an lakin ma 'indahu al-akhlaq bal yunaffirun nas wala yata'athar. Lihat, akhlak itu adalah ini suatu kemuliaan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak itu benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sebagian manusia itu memiliki ibadah seperti dia ada salat, dia zakat, dia berpuasa, dia sedekah, akan tetapi dia sama sekali tidak memiliki akhlak, bahkan membuat lari manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada yang memiliki ilmu, ada yang memiliki ibadah, tapi membuat lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Caranya menyampaikan, ya, ketika ada kesalahan langsung apa? Ditinggalkan. Atau ketika dia temannya punya kesalahan sedikit saja yang bisa dimaafkan, langsung habis, bukan jadi teman lagi. Hanya satu perkara dia meninggalkan. Na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah. Ini orang-orang yang tidak memiliki adab dalam berteman. Maka pentingnya ikhwah, penting sekali adab dalam berteman, itu sangat penting sekali. Jangan sampai kita ini telah mempelajari agama Allah, bergaul, tapi namun kita tidak mengetahui tata cara bergaul dengan syariat, bergaul dengan sesuai dengan sunnah. Kemudian kata beliau, tahsinul uyub, itu memperbaiki dari aib-aib saudaranya, yaitu menjaga aib saudaranya. Kalau kita diumbar-umbar ya, karena sudah tidak sama-sama, kita ini sudah berbeda nih. Diumbar saja di media sosial, ya tidak masalah. Orang Jawa bilang apa? Orang Jakarta bilang lulu gua. Iya kan? Anda peduli, nafsi-nafsi. Kan seperti itu. Hanya karena berbeda pandang, kemudian bermusuhan, diumbar aibnya. Padahal dia tidak mengetahui bahwasanya orang yang mengumbar aib adalah disebabkan apa? Kenapa? Berburuk sangka asalnya kan, iya kan? Kan sudah diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da. Ya, ini kan tingkatannya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah apa? Prasangkaan buruk. Prasangkaan ini yang menimbulkan ghibah. Setelah dia mendekati prasangkaan buruk, dia tidak menjauhi, maka dia tajassus, mencari-cari kesalahannya. Yang satu jadi 100, yang 100 jadi 1000, ditambah-tambahkan terus. Sampai benar-benar temannya apa?
Temannya benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Dia tidak peduli. Dia lupakan kebaikan-kebaikan temannya yang dia bersama dia, yang dia diberikan hutang piutang, yang dia diberikan bantuan. Na'udzubillah, dilupakan semua. Yang dia diberikan sedekah, diberikan infak, diberikan bantuan berupa kekuatan fisik dan lain sebagainya, itu dilupakan. Jadilah sifat orang munafik. Karena orang munafik itu mencari-cari ketergelinciran saudaranya. Itu sifatnya diantaranya. Bukan orang munafik itu hanya 3 saja. Apabila dia berkata, dia berdosa. Apabila dia berjanji, dia khianat. Dia berjanji, dia ingkari. Apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Bukan itu saja. Bahkan menentang Al-Quran dan Sunnah termasuk awal sifat munafik yang paling besar. Itu nih, munafik akbar itu. Di antaranya juga adalah sifat munafik itu ingin saudaranya selalu tergelincir, tidak mau dia memperbaikinya, biarkan saja. Yang penting jatuh sudah puas jiwa dan nafsunya. Itu memperbaiki aib saudaranya, menjaga aibnya. Kata beliau, wa minha tahsinu ma yu'inuhu binal uyubi ashabihi. Di antaranya adalah dia memperbaiki apa-apa yang dapat menolong dari aib-aib saudaranya. Dia menolong, membantu saudaranya dari aib-aibnya. Subhanallah. Kadang kita kalau sudah bermusuhan, kalau sudah berselisih, ada enggak yang bisa membantu? Dia membela saudaranya di belakang, itu jarang sekali. Kecuali yang dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat arti tentang innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau dia ingat terus itu, maka dia akan membantu saudaranya yang muslim bagaimanapun keadaannya, meskipun dia di belakang, meskipun dia berselisih. Sama halnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi. Itu dalil-dalil yang menguatkan agar kita senantiasa mengingat saudara kita, mengingat kebaikan mereka. Faqad qala Ibnul Majsun atau faqad qala Ibnu Mazin, bila mengatakan al-mu'min yatlubu ma'adhira ikhwanihi wal munafiq yatlubu atharatihim. Lihat, seorang mukmin itu menginginkan selalu senantiasa memintakan uzur kepada saudaranya. Ada uzur, dia tergelincir, dia terjatuh, uzur kan? Dia salah, uzur, berikan dia uzur lah. Namanya manusia. Manusia kan selalu melakukan kesalahan, toh? Tidak ada manusia yang bersih. Dan orang yang melakukan dosa, kesalahan, ada sebabnya. Kan orang yang keliru, orang yang salah kan dimaafkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni Nabi Adam alaihissalam, iya kan? Nabi Adam melakukan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Berbeda orang yang sombong, meninggalkan perintah. Ini orang yang melakukan dosa adalah ada kebutuhan, maka dia dimaafkan. Apalagi kalau ada uzur-uzur. Kan kalau orang yang memiliki uzur, kesalahan kan dimaafkan. Kenapa harus disikat? Disikapin layaknya bagikan orang kafir. Ini belajarnya kemana ini belajarnya? Ini tidak benar cara belajar yang seperti ini. Sampai berapa lama dia memberikan nasihat saudaranya yang sudah berapa lama dia memberikan nasihat kepada saudaranya yang terjatuh atau melakukan dosa? Sekali dua kali tidak cukup, sampai akhir hayatnya kalau bisa. Begitu namanya nasihat, terus menerus. Ini kita baru sekali sudah berlagak, sudah pemberi nasihat, sudah seolah-olah dia yang paling benar. Itu tidak benar. Bergaul seperti ini tidak benar. Hendaknya saling memberikan uzur. Seorang mukmin itu menginginkan uzur-uzur dari saudaranya. Ada uzur. Wal munafik yatlubu atharatihim. Seorang munafik itu menginginkan apa?
ketergelinciran terhadap saudara-saudaranya. Orang munafik itu senantiasa menginginkan apa? Saudaranya itu tergelincir. Kalau sudah tergelincir baru dia merasa puas. Apalagi di antara penuntut ilmu. Ini penuntut ilmu yang paling repot sebenarnya. Para ulama penuntut ilmu sama. Nah, itu karena ada persaingan, dianggap persaingan, padahal dakwah ini bukan persaingan. Tidak ada persaingan dalam dakwah. Dakwah itu ilallah. Kul hadhihi sabili, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul hadhihi sabili ud'u ilallahi ala basira. Katakanlah, kata Allah Subhanahu, ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, ini adalah jalanku. Seluruhlah ke jalan Allah di atas ilmu. Bukan ke jalan kita, bukan ke jalan masing-masing kelompok, bukan. Ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah ini adalah jalanku, seluruhlah ke jalan Allah, bukan ke jalan manusia. Karena dakwah ini bukan persaingan, tapi dakwah ini menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar. Siapa yang bukan satu jalan dengan dia, dianggap orang yang menyimpang. Ini dari mana jalannya yang seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyuruh untuk ke jalannya, bukan ke jalan manusia, bukan ke pendapat manusia, ke jalan yang hak, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar. Munafik itu senantiasa apa? Menginginkan apa? Ketergelinciran saudaranya. Ya, mencari-cari kesalahan, cari-cari aibnya. Begitulah sifatnya orang munafik. Maka ini kita berhati-hati, apalagi di media sosial. Media sosial itu enggak usah diikutin. Kalau ada komentar di Facebook terutama, atau di mana di WhatsApp itu, terlalu banyak orang yang pintar di sana. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Biarkan saja, untuk apa komentar? Ini begitu, nanti ada dipublikasikan sampai ke ujung dunia. Hal ini semua orang tahu. Ya biarkan saja, mereka akan menanggung dosanya. Kita tidak mau menanggung dosa-dosa yang mereka andil di dalamnya. Biarkan saja, kalau yang berdosa biarkan mereka berdosa. Jangan ikut juga komen seolah-olah kita ini sudah mengenal sunnah, kita pemberi nasihat. Enggak usah. Kita sibukkan diri saja, diri kita untuk beramal dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Qala Hamdun Al-Qassar rahimahullah ta'ala, berkata Hamdun Al-Qassar, ya beliau ini Masya Allah, beliau mengatakan, idza zalla akhun min ikhwanik fatrub lahu 90 udran fa illam yakbal dzalik fa antal ma'ib. Apabila saudaramu itu tergelincir, terjatuh, saudaramu itu tergelincir, terjatuh, maka berikanlah dia uzur 90 uzur. Dalam riwayat lain 70 udran atau 70 udran. Itu 70 uzur, ini 90 uzur. Apabila dia tidak menerima, maka engkau lah yang teranggap apa? Tercela, engkau lah yang tercela. Maksudnya berikanlah uzur ketika dia jatuh dalam kesalahan, kekeliruan, berikan uzur. Oh mungkin jadi, bisa jadi seperti ini. Oh mungkin jadi, bisa jadi seperti ini. Atau mungkin saja dia begini, ada uzur yang aku tidak mengetahui pada dirinya. Iya, ada sesuatu yang pada dirinya yang aku tidak mengetahui, itu kan diberikan uzur. Begitulah sifat seorang mukmin. Oh mungkin dia begini, oh mungkin dia lagi malas-malasan, oh mungkin ada masalah bersama keluarganya, atau oh lagi mungkin dimarahi sama istri tercinta, iya kan? Atau oh mungkin lagi dimarahi sama orang tuanya. Kan enak kalau begitu ya, enak kalau beragama seperti itu. Mungkin jadi ada alasan yang saya tidak mengetahui alasan dia. Enaknya itu kalau beragama seperti itu, ada uzur bagi dia, Masya Allah. Kenapa terlambat? Memang dia suka terlambat. Loh, antum tidak tahu uzurnya. Mungkin terlambat dia lagi bersihkan rumah atau lain sebagainya. Jangan dicela orang-orang yang tergelincir. Jangan dicela orang-orang yang melakukan kesalahan. Enggak.
justru diperbaiki. Berikan maaf. Jadilah orang yang pemaaf. Betul-betul kalau kita tidak bisa memberikan udzur, 90 udzur yang disebutkan beliau. Begini, oh mungkin begini, datangkan itu 90 udzur. Bisa tidak? Datangkan. Oh mungkin begini, oh mungkin bannya meletus. Iya kan? Mungkin banyak meletus, atau mungkin lagi singgah beli apa begitu, atau mungkin lagi ditelepon lagi, dan banyak seterusnya. Berikan uzur. Iya kan? Atau berikan uzur yang lebih baik. Oh mungkin dia lagi menikah ini. Sudah janjian, oh mungkin dia lagi menikah karena dia memang mau menikah. Ya kan begitu. Berikanlah uzur. Jangan kita terlalu baper lah. Iya. Sekarang ini sedikit saja sudah baper. Ini kayaknya sifat baper ini harus dihilangkan untuk kalangan ahlus sunnah. Yang biasa saja, jangan suka seperti itu. Biasa saja. Jadikan diri kita ini yang senantiasa mengamalkan suatu syariat yang jangan terpaksa, yang biasa-biasa saja. Jadi ketika ada sesuatu, maka menjadi biasa juga. Kecuali kalau dia melakukan kesyirikan. Nah ini, apabila seorang saudaranya melakukan kesyirikan, dia mengetahui, maka yang pertama harus dia memberikan peringatan, dia datangi, dia berikan nasihat yang terbaik agar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tiba-tiba dia melakukan ini, anggap kesyirikan, kemudian langsung ditinggalkan. Loh, siapa yang memberikan nasihat kepada dia kalau bukan kita semua? Kan begitu. Apalagi orang yang jatuh dalam dosa. Mungkin dia jatuh dalam dosa, ada uzur bagi dia. Apa uzurnya? Banyak uzurnya. Mungkin karena terpaksa, mungkin karena ta'wil. Iya kan? Mungkin karena ajakan, atau mungkin 90. Berikan kemungkinan gitu nah. Sampai 90. Mungkin kita datangkan mungkin. Alasan yang bisa menjadi rukso bagi dia. Susah ya. Kira-kira kita ini supaya kita tidak berselisih nih. Ini tujuannya. Agar ketika kita berselisih tidak ada perselisihan. Kenapa? Udurnya 90 udur loh. Banyak sekali ini 90 udur. Kalau satu saja kita tidak bisa berikan, waduh. Benar-benar ini kita mukmin butuh dipertanyakan ini. Ya, seorang mukmin itu memberikan 90 udzur kepada saudaranya. Iya kan? Masya Allah. Ini luar biasa. Apalagi penuntut ilmu itu, waduh. Dan paling banyak perkaranya bertengkar atau saling ghibah atau ini di antara penuntut ilmu. Saling hasad bahkan. Saling hasad. Ya karena timbulnya sangkaan-sangkaan buruk. Tidak ada uzur-uzur yang ada padanya. Syekh Ibnu Utsaimin itu beliau mengatakan rahimahullah taala, inna aktsaran nas tahasadu hum tullabul ilm. Kebanyakan manusia yang paling hasad di antara manusia yang hasad satu dengan yang lainnya adalah para penuntut ilmu. Apalagi penuntut ilmu yang baru. Apalagi yang baru berdakwah. Jangankan yang baru berdakwah, para ulama saja saling hasad. Sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah menerangkan, kata Imam Az-Zahabi, lau katabtu tahasadu bainal ulama lamalaat karotis, kata beliau. Seandainya aku ingin mencatat hasadnya di antara para ulama, maka lembaran-lembaran ini akan penuh dengan hasad. Hasad satu dengan yang lain. Ini para ulama di zaman Imam Az-Zahabi. Apalagi di zaman kita sekarang. Baru mobil baru sudah hasad, baru motor baru, baru istri baru.
Ini apa yang seperti ini? Istrinya satu pintar baca kitab, tapi tidak ada hafalan. Istrinya satu hafalannya 30 juz, tapi tidak bisa baca kitab. Saling hasad dia. Apa sih istrinya itu? Tidak bisa baca kitab. Apa sih istrinya itu? Tidak punya hafalan. Kita ini apa yang seperti ini? Astagfirullah. Iya kan? Bangga terhadap istri, padahal dia tidak tahu istrinya itu sama-samanya dua-duanya fitnah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Maka oleh sebab itulah hendaknya seseorang benar-benar menghilangkan sifat-sifat demikian. Jadilah seorang yang benar-benar memiliki akhlak, benar-benar memiliki akhlak, hilang dari sifat-sifat hasad. Itulah sifat seorang mukmin. Dan jadilah orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Jangan hanya bisa memberikan khobar-khobar berupa kesalahan, akhirnya menjadi ghibah. Artinya bisa saling namimah, adu domba. Jangan, berikan manfaatlah kepada manusia apa yang terbaik bagi mereka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Kan seperti itu. Berikan manfaat, itulah yang paling baik di antara manusia. Dan timbulnya juga ini hasad-hasad itu adalah karena sering-sering memuji, suka dipuji. Iya. Orang-orang yang suka dipuji, ingin dipuji. Akhirnya ketika ada orang lain yang memuji selain dirinya, maka timbul apa? Sifat-sifat apa? Sifat-sifat hasad, dengki terhadap saudaranya yang dipuji. Ini hilangkanlah yang seperti ini, karena juga orang-orang yang suka dipuji itu kan ria. Ria, syirkul asgor. Ini menjadi musibah juga. Apalagi memujinya di media sosial, dibaca orang banyak, ngapain muji? Nggak usah dipuji, sudah diketahui kalau seperti sepulan itu baik orangnya. Ya sudah begitu aja, jangan dipuji-puji. Jangan terlalu banyak memuji, jangan terlalu tinggi memuji. Biasa-biasa saja. Dan mencintai pun juga biasa-biasa. Apabila mencintai seseorang, menyukai seseorang, suka yang sebiasa-biasa saja. Karena nanti bisa jadi musibah. Itu diterangkan sebagian ucapan Ali bin Abi Thalib, abgid baghidaka yawman ma asa ayakuna habibaka yawman ma wa ahbib habibaka yawman ma asa ayakuna baghidaka yawman ma. Ya. Bencilah orang itu sekedarnya saja. Bisa jadi yang engkau benci orang yang paling engkau cintai nantinya. Dan cintailah orang itu sekedar saja engkau cintai. Jangan gulu, jangan melampaui batas. Bisa jadi yang engkau cintai adalah musuhmu yang paling engkau musuhi nanti kelak. Maka biasa-biasa saja. Nah ini juga kalau sudah berkawan terlalu banyak memuji. Si fulan ini Masya Allah dia bersama saya ini begini. Tidak usah, biasa saja. Dalam kehidupan itu biasa saja. Belum tentu engkau memuji dia, tapi engkau tidak mengetahui apa yang dia lakukan di belakang engkau. Kan begitu. Mungkin secara zahir baik, tapi tidak tahu kita nggak tahu apa yang dilakukan di belakang kita. Dan juga orang yang suka dipuji itu timbulnya apa? Ria. Timbulnya ria. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu dipuji terus. Dipuji terus, tapi Syekhul Islam bisa menepisnya. Dan idza sunniya Syekhul Islam rahimahullah taala, apabila Syekhul Islam itu dia dipuji, dia mengatakan wallahi inni ujaddidu islami kullu yawmin.
atau kulla yaumin, demi Allah, aku senantiasa memperbarui keislamanku itu setiap hari. Karena seringnya dipuji, apa? Timbul riya. Timbul riya. Dia memahami Syekhul Islam itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat ini dipahami oleh para ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain syirik. Dosa kesyirikan di sini itu tidak disebutkan akbar atau asgor. Sebagian ulama mengatakan syirkul akbar, sebagian mengatakan syirkul asgor, dan kedua-duanya masuk dari keumuman ayat ini. Maka oleh sebab itu ketika dia puji khawatir timbul riya. Maka oleh sebab itu dia senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian sampai jam berapa isanya? 15 menit. Kemudian berikut kata beliau, mu'asyaratul mu'min, pergaulan seorang mukmin. Bagaimana sih pergaulan seorang mukmin? Dia bergaul kepada siapa? Nah, ini sudah masuk ini. Yang pertama tadi akhlak yang baik, yang kedua menyembunyikan aib saudaranya. Kemudian di sini tata cara bergaul. Sebelum dia bergaul harus dia perbaiki dulu akhlaknya. Setelah dia perbaiki akhlaknya, dia menghilangkan aib-aib saudaranya. Iya kan begitu, menghilangkan sebelum dia berteman. Oh, ini saya harus hilangkan dalam hati saya ini orang-orang seperti ini yang dulu bermasalah, yang saya anggap bermasalah, yang dulu dia tidak cocok sama saya hilangkan dulu. Sekarang muasyarah, masuk pada pergaulannya. Bagaimana sih pergaulannya? Lihat. Wa minha mu'asyaratul mawthiq al-mawthuqi bidinihi wa amanatihi zahiran wa batinan. Di antara pergaulan seorang mukmin adalah bergaul kepada orang-orang yang dipercaya agamanya dan dipercaya bahwasanya dia adalah seorang yang aman, baik secara zahir maupun batin. Bukan dipercaya di agamanya ketika dia nampak di depan, di belakang nusuk. Iya. Kemudian di depannya amanah tapi di belakang apa? Khianat. Disuruh jaga. Ya, ini yang kita begini ya. Disuruh jaga amanah ini. Ini anak kasih tahu ya. Tapi jangan kasih tahu orang. Iya kan? Ini anak kasih tahu ya. Rahasia ini, jangan kasih tahu orang. Nah dia ini jangan kasih tahu orang. Dia ini anak disampaikan, tapi jangan kasih tahu orang. Sampaikan ini rahasia ya. Loh, ini kamu sudah tidak amanah caranya seperti ini. Kan biasa kita begitu. Nanti tidak amanah. Loh, kalau antum sudah tahu tidak amanah, kenapa kok bisa antum sampaikan kepada orang lain? Antum sudah kasih tahu, jangan sampaikan kepada orang lain. Antum sampaikan sama orang, jangan kasih tahu ya, karena itu dia mengatakan ini rahasia. Loh, kalau sudah rahasia jangan disampaikan kalau sudah rahasia. Ini memang susah, manusia ini susah. Iya. Manusia itu susah sekali menjadi amanah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya apa? Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kemudian amanah itu manusia memikul amanah tersebut, sesungguhnya dia amat bodoh dan jahil, karena dia tidak bisa memikul amanah tersebut. Disuruh memikul. Makanya oleh sebab itu, kalau antum punya rahasia, jangan coba-coba disampaikan rahasia tersebut sama orang lain. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala tempat engkau mengadu rahasia tersebut. Karena kapan antum sampaikan rahasia tersebut, bisa bocor. Kebanyakannya bisa bocor. Kecuali benar-benar orang yang antum percaya benar-benar agamanya baik dan orang itu benar-benar mukmin yang memegang amanah yang dengan baik. Tapi kalau baru berteman kemudian sampaikan ini itu, jangan. Musibah. Nanti jadi bom waktu. Nanti jadi bumerang yang kelak dia akan mengembalikan kepada engkau. Cara berteman itu harus selektif. Cari teman yang baik.
Bukan hanya sekedar berteman. Cari teman yang baik, usahakan yang baik agamanya secara zahir dan batin, dan dia amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia menyebutkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Nah, ini adalah ayat yang menerangkan bahwasanya seseorang harus berteman kepada orang yang dipercaya dari sisi agama dan amanah. Seorang mukmin, pergaulannya tidak akan kalian dapati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir itu saling berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu tidak akan mungkin. Ada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ada orang yang memperolok-olok agama ini, ada orang yang memperolok-olok sunnah Nabi SAW. Masa kita mau berteman dengan dia? Tidak mungkin. Karena istiza bidinillahi min nawaqidil Islam, karena memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala itu termasuk pembatal-pembatal keislaman. Masa kita mau bergaul sama mereka? Itu kita tidak akan mati, tidak akan rugi bergaul dengan mereka. Ngapain? Apa manfaatnya? Ada tendensi dunia di situ, dunia itu kalian tinggalkan. Dunia itu seperti apa yang kalian makan, kemudian kalian habiskan, kemudian keluar menjadi kotoran. Betapa hinanya dunia tersebut. Itu dunia gambarannya. Lihat orang-orang yang bergaul kepada seorang mukmin, bahkan pergaulan mereka dia tidak mau bergaul kepada orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau bergaul kepada orang-orang munafik yang mencela agama Rasul, mencela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini Masya Allah ya, tentang ayat ini luar biasa. Ini ayat ini juga berkenan tentang permusuhan sahabat terhadap keluarganya. Tidak kalian dapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Mereka berkasih sayang yang mana mereka berkasih sayang terhadap musuh-musuh Allah. Mereka berkasih sayang terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini dalam tafsirnya dijelaskan, walau kana aba'ahum, itu aba'ahum, ayat ini turun kepada Ubaidah ibnu Jarrah beserta ayahnya, itu di perang Uhud, di perang Badar. Itu dipertemukan dia dengan Ubaidah ibnu Jarrah dan ayahnya. Ini dia tidak akan mendapatkan kasih sayang seperti itu. Lihat. Au ikhwanihim. Au ikhwanihim di sini Mus'ab ma'akhi. Mus'ab ibnu Umair bersama saudaranya. Itu bermusuhan. Karena tidak akan pernah ditemukan pergaulan-pergaulan yang seperti itu. Berkasih sayang terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Au asyiratihim, atau keluarga-keluarga mereka. Ini Hamzah dan Ali bin Abi Thalib bersama ayahnya. Hamzah dan Ali bin Abi Thalib terhadap ayahnya. Atau dikatakan au abnaihim, anak-anak mereka, tidak berkasih sayang Abu Bakar bersama dengan anaknya. Itu tidak ada kasih sayang Abu Bakar terhadap anaknya. Adalah orang-orang yang kafir. Inilah ayat yang disebutkan walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Nah, demikian apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan malam ini. Insyaallah kita akan membahas di pertemuan berikutnya jenis-jenis atau bentuk-bentuk daripada pergaulan. Seperti apa sih bentuknya? Siapa yang kita harus bergaul? Ini kan pergaulan ini kita ditunjukkan kepada orang yang dipercaya agamanya, orang yang beriman, orang yang amanah kan. Nah, besoknya bentuknya seperti apa saja, jenis-jenisnya, bergaul kepada siapa, bagaimana cara bergaulnya, kan seperti itu. Enak ini sebenarnya kitab ini kalau kita pelajari pelan-pelan,
sambil kita bisa mengamalkan, walhamdulillah, ini kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ini ada super queen ini. Ada pertanyaan ini. Siapa yang mau jawab? Apa judul kitabnya ini? Enggak, bahasa Arabnya. Apa judul kitabnya? Jangan dilihat kitabnya. Enggak tahu. Coba sebutkan ayat suratul Kahfi ayat 28. Ini terlalu elegan ini. Ini untuk satu orang. Satu orang. Coba yang di belakang. Ini ada bungkusan bagus ini. Kayaknya cocok untuk orang-orang di belakang. Ditulis. Apa itu saudara, apa itu akron, dan apa itu ashab. Nah, yang di belakang sana, di balik tirai. Tidak ada. Ada kertasnya. Apa itu ikhwan, apa itu akron, dan apa itu ashab. Tidak ada. Tidak dicatat. Ada enggak? Tidak ada kertasnya. Yang di balik hijab. Hah? Sementara ditulis. Ini penting. Ikhwan, akron, wa ashab. Siapa yang bisa jawab? Ini yang kecil ini. Apa itu ikhwan? Iya, saya tahu saudara. Apa maksudnya saudara? Saudara kandung, saudara tiri, saudara kandung. Cuma itu saudara kandung. Coba saya mau lihat yang tua-tua coba. Siapa yang mencatat? Antum masih muda antum. Ayo. Yang di belakang. Yang di tembok. Ayo silakan Pak, yang di tembok. Hah? Iya, silakan Pak. Apa itu ikhwan? Apa itu akron? Dan apa itu ashab? Iya, terus apa itu? Apa? Ashab. Iya, mulazimah itu senantiasa terus menerus bersama dengan dia.
Enggak. Teman? Akron itu apa? Ya, teman yang sebaya, satu usia, atau yang mendekati usia dia. Perbedaan mungkin 1 tahun atau berapa bulan. Nah, ini Pak ya, Silver Queen loh ini. Ya untuk anaknya lah, boleh-boleh kan. Ini hadiahnya nih. Ayo, siapa lagi? Sana. Yang sembunyi-sembunyi di balik tembok itu, coba. Siapa yang di balik tembok itu? Di balik tiang. Ada berapa bab yang kita lewati tadi? Ada berapa bab yang kita lewati tadi? 3. Apa juga? Hah? Ada berapa bab? Itu yang baju hijau. Ada berapa bab? Iya. Hah? Pokoknya yang ditanya yang enggak ngacung, biar aja. Kalau yang ngacung kan sudah pintar. Hah? 3. Apa babnya? Husnul akhlak, husnul khuluq, akhlak yang baik. Kemudian apa lagi babnya? Menjaga aib saudaranya. Terus jangan bingung-bingung. Hah? 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 Pergaulan seorang mukmin. Bagaimana seorang mukmin itu bergaul atau berteman seorang mukmin. Mau dikasih setengah atau 1? Hah? 1? Bagi-bagilah ya sama saudaranya. Ambil. Masih ada 2. Yang di belakang hijab belum jawab ya. Itu coba, apa ucapannya Hamdun Al-Qussar? Ada enggak jawaban dari belakang? Ucapan Hamdun Al-Qussar. Ini agak panjangnya. Ada? Kok la ilaha illallah? Oh. Lain, bukan ini yang saya tanyakan. Ucapannya Hamdun Al-Qussar. Ini sudah tadi dijawab. Tapi belum ini. Apa ucapannya Hamdun Al-Qussar? Bukan ini. Bukan. Antum di belakang atau di depan? Belum ada yang jawab. Yang di belakang, ucapan Hamdun Al-Qussar. Nanti kasihkan kertasnya. Ucapannya Ibnu Majisun atau Ibnu Mazin. Tuh. Coba ini. Awas kalau salah ya.
Kalau salah, kasih saya hadiah. Bukan Ibnu Mazin. Bukan Hamdan Al-Qassar. Itu PR-nya untuk di belakang, Hamdan Al-Qassar. Di balik hijab. Apa ucapannya? Oh ya, tidak. Coba antum, Sahibun Nadhara. Apa ucapannya Ibnu Mazin? Yatlu ma'adir ikhwanihi. Terus? Yatlubu ataratihim. Ahsan. Qala Ibnu Majizun, al-mu'min yatlubu ma'adira ikhwanihi, wal munafiq yatlubu ataratihim. Ini enak ya, malam Jumatan nih. Itu di belakang belum dijawab. Apa ucapan Hamdan Al-Qassar? Siapa yang tulis? Ini tidak cocok kalau untuk antum semuanya. Cocoknya untuk di sana, karena mereka biasanya rajin-rajin. Apa ucapannya? Belum ada yang tulis. Tidak ada, maka lemparkan sama ikhwah saja. Bukan ini pertanyaannya. Masa pertanyaannya sama terus? Pertanyaan untuk ikhwah. Itu disebutkan dalam ayat apa? Walau kanu aba'ahum. Tidak kalian mendapatkan orang yang berkasih sayang. Antum kalau dikasih ini rajin enggak nanti? Hah? Benar? Benar insyaallah-nya. Insyaallah kalau orang mengatakan insyaallah itu dalam bab akidah, dia mengatakan insyaallah itu harus dia tunaikan, tidak boleh tidak. Ibaratnya 99% harus dia kerjakan. Itu bab insyaallah. Tidak boleh dia bilang oh insyaallah ternyata nggak benar. Coba. Au aba'ahum la tajidukum yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Siapa aba'ahum di sini? Ubaidah bin Jarrah sama ayahnya. Kemudian au abna'ahum atau anak-anaknya. Siapa? Au abna'ahum. Hah? Saya anda sebutkan Hamzah tadi. Hah? Abu Bakar, antum tulis di situ Abu Bakar dan anaknya. Hah? Berarti ngarang ini. Hah? Tulis Abu Bakar dan anaknya. Terus au ikhwanahum. Siapa ikhwanahum? Musab sama saudaranya. Au ashiratahum. Hamzah, Ali bin Abi Thalib beserta dengan ayahnya. Awas harus rajin ya. Ini dibagi-bagi atau satu orang yang dapat? Satu orang. Iya kok, nanti aja kok. Harus rajin ya. Siapa namanya antum? Hah? Amron. Pakai peci lah, biar lebih ganteng sedikit ya. Iya, demikian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan kekeliruan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.